Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu gizi. Materi hari ini adalah mineral, salah satu sumber zat gizi yang penting bagi tubuh kita. Apa itu mineral? Mineral adalah suatu zat gizi padat yang terdiri dari unsur atau persenyawan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik, mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika tertentu, dan mempunyai penempatan atom-atom secara beraturan di dalam atau dikenal sebagai struktur kristal. Fungsi mineral dalam tubuh kita: 1. Berperan dalam tahap metabolisme tubuh, mengkatalisasi reaksi yang bertalian dengan pemecahan karbohidrat, lemak, protein, serta pembentukan lemak dan protein tubuh. Yang kedua, sebagai hormon, yaitu iodium, terlibat dalam hormon tiroksin dan CO dalam vitamin B12, Ca dan P untuk membentuk tulang dan gigi. Sebagai enzim tubuh atau sebagai katalisator, Fe terlibat dalam aktivitas enzim katalase dalam sitokrom. Ketiga, membantu memelihara keseimbangan air dalam tubuh, yaitu klor, kalium, dan natrium. Klasifikasi mineral dalam tubuh kita. Yang pertama, makroelemen atau makromineral, yaitu mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, yaitu kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, sulfur. Yang kedua yaitu trace element atau mikromineral. Esensial ditubuhkan dalam tubuh kita itu dibutuhkan hanya sedikit. Contohnya adalah ferum, kobalt, kuprum, iodium, zinc, mangan, dan selenium. Penjelasan untuk mineral makro. Mari kita simak. Pertama, kalsium atau Ca. Kalsium atau Ca merupakan bahan utama dalam pembentukan tulang dan gigi. 99% dari kalsium dalam tubuh berguna untuk membentuk tulang. Karena itu, pada tulang dan gigi yang ada dalam tubuh kita banyak sekali terdapat kalsium. Efek kekurangan dari kalsium. Jadi kita membutuhkan kalsium bukan hanya dalam jumlah cukup, tapi harus tercukupi. Pada anak-anak yaitu kekurangan kalsium pada anak-anak menyebabkan kelainan pada pembentukan tulang. Karena pengendapan kalsium pada tulang tidak cukup, penyakit ini dikenal dengan rakitis. Sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan penyakit yang disebut osteomalacia, yang kadang-kadang juga disebut sebagai penyakit rakitis, yaitu pada orang dewasa. Bedanya dengan rakitis anak-anak adalah osteomalacia ini disebabkan oleh pengambilan kapur kembali yang sudah ada dalam tulang yang dikalsifikasi sehingga tulang-tulang menjadi lunak. Contohnya pada orang dewasa adalah pada ibu hamil yang kekurangan kalsium, lalu dia mengalami kehamilan dan dia mengalami kekurangan kalsium. Sementara sang bayi membutuhkan kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, sehingga bayi tersebut mengambil kalsium dari tubuh orang tuanya. Kebutuhan kalsium dalam sehari untuk orang dewasa setiap hari membutuhkan 500 mg. Untuk wanita hamil dan menyusui membutuhkan 800 mg dan wanita menyusui 1000 mg. Pada anak-anak dianjurkan mengkonsumsi kalsium sebanyak 750 sampai dengan 1000 mg. Yang kedua, mineral natrium. Apa itu natrium? Pada orang sehat jarang sekali ditemukan kasus kekurangan natrium. Tanda pertama kekurangan natrium adalah rasa haus. Bila terjadi banyak kekurangan natrium, maka cairan ekstraseluler kita akan berkurang. Akibatnya, banyak tekanan osmotik dalam tubuh yang akan menurun. Perkara dalam industri yang pengap, banyak mengeluarkan keringat. Setiap jam mereka mengeluarkan keringat sebanyak 1 liter, sehingga 8 jam mereka akan mengeluarkan sebanyak 10 sampai 200 gram natrium. Biasanya, dengan mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, yaitu NaCl, diperkirakan cukup untuk memproduksi 4
liter keringat tersebut, tanpa mengganggu kadar NaCl dalam tubuh. Pada keadaan hilangnya banyak natrium, orang akan muntah, diare, karena cairan dalam usus yang banyak mengandung natrium tersebut. Berikutnya, kebutuhan natrium dan klorida dalam tubuh kita. Kebutuhan tubuh akan natrium klorida didasarkan pada konsumsi air. Disarankan 1 gram natrium klorida untuk setiap liter air yang kita minum. Orang dewasa yang diperkirakan memerlukan 1 ml air per kilokalori per hari. Orang yang mengkonsumsi 2.500 sampai 3.000 kilokalori membutuhkan natrium klorida 2,5 sampai dengan 3 gram per hari. Orang yang mengkonsumsi kalori lebih sedikit memerlukan garam lebih sedikit pula. Kandungan natrium klorida dalam air minum biasanya sangat sedikit, yaitu sekitar 220 mg per liter. Sedangkan kandungan natrium pada garam secara teoritis yaitu 39,34 gram per 100 gram atau kira-kira sekitar 2,8 gram per sendok teh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium ini pada tubuh orang dewasa kita mengandung sekitar 250 gram, 2 kali lebih banyak dari natrium, yaitu cuma sekitar 110 gram. Namun biasanya konsumsi kalium lebih sedikit daripada natrium. Komposisi kalium biasanya tetap, sehingga digunakan sebagai indeks untuk lean body mass atau bagian badan tanpa lemak. Yang berikutnya adalah fosfor. Fosfor, seluruh sel-sel mengandung fosfor. 66% fosfor dalam tubuh terdapat pada tulang, yaitu pada ikatan-ikatan kalsium, dan 33% terdapat pada jaringan lunak, sebagai ikatan organik dan anorganik. Garam organik dari fosfor berguna untuk membantu metabolisme energi kita. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyerapan dan penyimpanan garam fosfor adalah: pertama, jumlah kalsium yang terdapat dalam makanan kita. Yang kedua, jumlah garam besi atau ferrum. 3, garam besi yang terlalu banyak dapat menghambat penyerapan fosfor. Yang keempat, adanya gangguan-gangguan alat pencernaan yang bersifat kronis, seperti GERD, MAH, dan penyakit lambung lainnya. Berikut adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid. Pada umumnya kekurangan fosfor jarang terjadi, namun untuk orang dewasa dianjurkan mengkonsumsi 0,7 gram per hari, kira-kira sama dengan kalsium. Oke, untuk yang selanjutnya adalah magnesium. Tubuh orang dewasa mengandung 20-25 gram magnesium. Setengah dari jumlah tersebut terdapat pada tulang dan sisanya pada jaringan lemak seperti otot, hati, serta cairan ekstraseluler. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan hipomagnesiema, sama dengan gejala denyut jantung yang tidak teratur, insomnia, lemah otot, kejang kaki, serta tangan dan kaki yang gemetar. Kebutuhan magnesium untuk orang dewasa pria adalah 300 mg per hari, dan untuk dewasa wanita adalah 300 mg. Selanjutnya, sulfur. Dalam tubuh manusia terdapat 0,25% dari berat badan atau sekitar 170 gram pada pria dewasa. Sebagian besar terdapat dalam asam amino, metionin, sisteik, dan sistin. Beberapa vitamin juga mengandung sulfur seperti sistin dan biotin. Beberapa bagian tubuh yang mengandung sulfur yaitu jaringan pengikat, kulit, kuku, dan rambut. Sulfur merupakan bagian penting dari mukopolisaccarida, yaitu yang terdapat pada sumsum rawan, tendon, tulang, dan klep jantung. Mineral mikro, bagian kedua. Mineral mikro yang pertama yaitu besi atau ferrum. Garam besi merupakan unsur yang sangat penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu zat
unsur warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan CO2 dalam tubuh. Hemoglobin merupakan ikatan protein, garam besi, dan zat warna. 60% dari zat besi yang ada dalam tubuh manusia terdapat dalam hemoglobin ini. Kekurangan zat besi yang dialami bayi di bawah usia 2 tahun serta ibu yang sedang mengandung biasanya diikuti oleh gejala kekurangan zat gizi yang lain. Pada wanita yang sedang haid atau menyusui, besi yang diperoleh dari konsumsi makanan sehari-hari biasanya tidak mencukupi, sedangkan kekurangan besi pada pria dewasa lebih jarang terjadi. Untuk itu, pada wanita dewasa yang sedang hamil atau menyusui membutuhkan tambahan atau suplemen dari zat besi tersebut. Kekurangan zat besi terdapat pada pasien yang biasanya terserang cacing pita. Karena cacing ini mengisap darah dari saluran darah di bawah mukosa alat pencernaan oleh penderita. Oleh itu, untuk menjaga kebersihan badan dan tangan sangat perlu diperhatikan. Berikutnya adalah konsumsi besi. Berapa jumlah konsumsi besi? Yaitu dibutuhkan 10% dari 10 mg untuk orang yang dewasa, 18 mg untuk wanita pada usia 11 sampai 50 tahun. Menurut WHO atau FAO menganjurkan jumlah besi yang harus dikonsumsi berdasarkan jumlah kehilangan besi dalam tubuh, yaitu jumlah bahan makanan hewani yang terdapat dalam menu kita. Manusia hanya mampu dan menyerap serta mengeluarkan Fe dalam jumlah yang terbatas. Dalam keadaan normal, orang dewasa diperkirakan dapat menyerap atau mengeluarkan zat besi sekitar 0,5 sampai 2 mg per hari. Tubuh manusia lebih cenderung untuk menggunakan kembali zat besi yang ada dalam tubuh daripada membuangnya keluar tubuh. Selanjutnya adalah iodium. Iodium adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat hormon tiroksin oleh kelenjar gondok yang menstimulasikan proses-proses oksidasi dalam tubuh. Dengan jalan ini, tiroksin atau kelenjar gondok melakukan kontrol terhadap metabolisme pertumbuhan dan pemakaian tenaga oleh tubuh. Kekurangan iodium akan mengakibatkan kelenjar gondok yang terdapat di sisi leher kita, yang menjadi besar bertambah seiring bertambahnya jumlah jaringan dalam kelenjar tersebut. Tetapi jumlah jaringan yang aktif untuk hormon tiroksin menjadi berkurang. Pembesaran kelenjar gondok ini disebut sebagai penyakit gondok. Biasanya penyakit ini banyak diderita oleh orang yang ada di pegunungan karena air minum mereka sangat sedikit mengandung iodium. Konsumsi iodium untuk bayi sekitar 50 sampai 70 Ug per orang per hari. Anak-anak usia 9 yaitu 70 sampai 100, sedangkan pria dan wanita dewasa sekitar 150. Biasanya ini sudah dapat kita konsumsi di dalam kandungan garam karena untuk saat ini hampir seluruh garam yang beredar di pasaran sudah mengandung iodium. Mangan dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan metabolisme energi. Mangan merupakan komponen enzim antioksidan yang membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Mangan sangat mudah terserap ke dalam tubuh dan dalam darah. Mangan berikatan dengan molekul protein. Untuk laki-laki dibutuhkan 47% atau sekitar 3,34 mg per berat badan. Untuk wanita sekitar 40% sebesar 1,4 mg per hari. Yang berikutnya adalah tembaga. Tembaga ini diserap oleh usus halus ke dalam saluran darah. Kekurangan tembaga biasanya banyak terjadi pada bayi usia 6 sampai 9 bulan, khususnya bayi-bayi yang mengalami KKP. Apa itu KKP? Yaitu kekurangan kalori dan protein. Bayi tersebut akan mengalami leukopenia, yaitu sel darah putih serta demineralisasi tulang. Kondisi ini dapat disembuhkan dengan pemberian tembaga. Sedangkan orang dewasa jarang sekali menderita kekurangan tembaga. Kebutuhan tubuh manusia sejak tahun 94 dalam penelitian ditetapkan bahwa kita hanya membutuhkan sekitar 2 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak gadis yang masih remaja hanya cukup
1,55 mg sampai 1,7 mg per hari. Berikutnya adalah zinc. Zinc kita hanya butuh sekitar 15 mg bagi anak di atas usia 11 tahun. Telah dibuktikan zinc protein nabati kurang tersedia dan sulit didapat oleh tubuh kita karena zinc hanya terdapat pada hewani. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya asam fitat yang mampu mengikat ion-ion logam. Sedangkan para ahli gizi berpendapat dengan mengkonsumsi jumlah protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita, zinc akan tercukupi. Jadi cukup dengan mengkonsumsi kandungan hewani. Kobal. Kobal ini mempunyai fungsi yang pertama yaitu mematangkan sel darah merah, menormalkan fungsi semua sel, dan berperan dalam fungsi berbagai enzim. Efek dari kekurangan kobal adalah mengakibatkan anemia, berkurangnya tenaga, dan efek dari kelebihan dari kobal juga kurang baik, yaitu menyebabkan gagal jantung dan edema, yaitu pembengkakan jaringan akibat akumulasi cairan dalam sel dan merusak kelenjar tiroid. Yang berikutnya adalah kita lanjut ke fluor. Fluor bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi yang terhadap ketahanan kita terhadap penyakit. Penambahan fluor biasanya pada air minum dianjurkan untuk fluorisasi air sekitar 1 sampai 1,2 ppm untuk daerah subtropis. Dan selanjutnya adalah kromium. Kromium berperan dalam glukase tolerance pada manusia. Glukase tolerance ini adalah waktu yang diperlukan oleh gula darah untuk kembali pada keadaan normal. Hal ini sering terjadi pada orang yang sedang berpuasa. Bagi manusia, selenium juga dapat meningkatkan kepekaan anak terhadap kerusakan gigi, gingivitis, atau radang gusi. Dan yang selanjutnya, kita akan mengadakan post-test setelah pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.